Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai kebutuhan gizi untuk lanjut usia atau usia 50 tahun ke atas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini terlebih dahulu, yaitu terdiri dari Ahmad Zulkarnain, Anesya Rahimah, Heni Melawati, Inayatus Salihah, Nur Rafi'ah Rahmi, Nur Aida Azlina, saya sendiri Saidatun Nikmah, Sini Wiji Lestari, Sheni Rahmah, Siti Aminah, dan juga Tiara Puji Lestari. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Nur Rafi'ah Rahmi. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai materi kebutuhan gizi pada lansia. Manusia mengalami pertumbuhan mulai dari dia lahir hingga tua. Sepanjang hidup, tubuh berada dalam keadaan dinamis, yang mana ada pembangunan dan juga perusakan. Pada saat pertumbuhan, masa balita hingga remaja, proses pembangunan lebih banyak daripada proses perusakan. Sebaliknya, saat mencapai usia dewasa hingga lansia, proses perusakan secara berlangsung melebihi proses pembangunan. Proses menua ditandai dengan hilangnya jaringan aktif tubuh berupa otot-otot tubuh yang disertai dengan perubahan dalam fungsi tubuh seperti jantung, otak, ginjal, dan hati. Pengertian dari lanjut usia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 Pasal 1 menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan lansia atau lanjut usia ketika mencapai usia 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Dan menerima nafkah dari orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lansia adalah usia yang mencapai usia di atas 60 tahun. Dari pengertian yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa lansia adalah seseorang yang telah berusia di atas 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun klasifikasi lansia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia membagi lansia sebagai berikut. Yang pertama itu ada kelompok menengah usia lanjut, mulai dari usia 45 tahun sampai dengan 54 tahun. Itu disebut masa virilitas. Yang kedua, kelompok usia lanjut dimulai dari 55 tahun sampai 64 tahun, dinamakan sebagai masa presenium. Yang ketiga, kelompok usia lanjut 60 tahun ke atas disebut sebagai masa senium. Nah, menurut WHO sendiri membagi lansia menjadi tiga kategori, yaitu usia lanjut mulai dari 60 tahun hingga 74 tahun. Dan yang kedua, usia tua mulai dari 75 tahun sampai dengan 89 tahun. Dan usia sangat lanjut itu di atas 90 tahun. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andus Nyonya Sumiati Ahmad Muhammad, klasifikasi lansia dibagi menjadi dua, yakni masa setengah umur dari mulai 45 tahun sampai 60 tahun, dan juga masa lansia atau senium di atas 65 tahun.
yang terakhir ini menurut Dr. Andus Nyonya Josmadani dengan fase 4, yaitu fase Juventum mulai dari usia 25 tahun sampai 40 tahun. Kemudian fase virilitas mulai dari 40 sampai 50 tahun. Fase frasenium itu dimulai dari 55 sampai 65 tahun. Dan fase senium atau fase usia lansia dewasa yang sangat tua mulai dari 65 tahun hingga menutup usia. Tujuan pemberian nutrisi pada lansia. Yang pertama, mempertahankan gizi seimbang untuk menunda atau mencegah kemunduran fungsi organ. Kedua, gizi diharapkan sesuai dengan kondisi tubuh pada lansia. 3. Membiasakan makanan yang cukup dan teratur. Keempat, menghindari kebiasaan pola makan yang buruk, seperti mengkonsumsi makanan yang berkolesterol, meminum minuman keras, dan lain-lain. Kelima, mempertahankan kesehatan dan menunda lahirnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, ginjal, aterosklerosis, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan lansia. Yang pertama, berkurangnya kemampuan mencerna makanan seperti kerusakan gigi atau ompong. Kedua, berkurangnya indera pengecapan yang mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Yang keempat, rasa lapar menurun dan asam lambung menurun. Yang kelima, gerakan usus atau gerak peristaltik lemah yang menimbulkan konstipasi. Keenam, penyerapan makanan di usus menurun. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan zat gizi pada lanjut usia. Nah, kebutuhan zat gizi yang pertama yaitu ada protein. Untuk orang dewasa usia lebih dari 50 tahun, biasanya kebutuhan proteinnya itu hanya 0,8 gram per kilogram berat badan. Tetapi ada juga yang merekomendasikan hingga 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah, sangat dianjurkan juga sumber protein untuk orang lanjut usia berasal dari protein yang berkualitas tinggi. Adapun protein yang berkualitas tinggi atau biasa disebut sumber terbaik adalah ikan. Kemudian ada daging. Nah, pada daging diusahakan untuk menghindari bagian lemak. Kemudian, cara pengolahan yang baik itu adalah dengan cara direbus atau dikukus. Nah, diusahakan juga untuk menghindari proses pengolahan dengan cara digoreng atau dibakar. Kemudian, kebutuhan zat gizi yang kedua ada karbohidrat. Nah, anjuran kebutuhan karbohidrat berkisar antara 45 sampai 60% dari total energi. Dan sebaiknya karbohidrat kompleks misalnya seperti pati dan lain-lain. Ada penelitian yang menganjurkan 130 gram per hari untuk pasien usia lebih dari 70 tahun dengan asumsi konsumsi soft drink, gula, dan makanan yang mengandung pemanis dan pengawet sudah tidak dimasukkan dalam menu makanan. Nah, makanan yang berindeks glikemik rendah dan lebih dari 60% harus diutamakan, misalnya seperti makanan beras merah, gandum, roti putih, getuk, dan buah-buah kaya serat agar kadar glukosa dalam darah itu dapat terjaga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu lemak. Rekomendasi kebutuhan lemak sekitar 25% dari total kebutuhan energi. Kemudian, konsumsi lemak jenuh tidak lebih dari 10%, serta total kolesterol lebih dari 200 mg per hari. Sumber lemak jenuh misalnya yang bersantan, daging, susu tinggi lemak, minyak kelapa, sedangkan sumber kolesterol selain makanan tersebut adalah jeroan, otak-otak, telur, mentega, dan lain-lain. Selanjutnya, kalori. Kebutuhan akan kalori menurun sejalan dengan pertambahan usia, karena metabolisme seluruh sel dan kegiatan otot berkurang. Vitamin yang dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin pada lansia yakni vitamin B6, B12,
vitamin D, dan asam folat. Serat tak kalah penting untuk mencegah berbagai macam gangguan pada lansia, contohnya seperti sembelit. Selanjutnya yaitu asupan makanan untuk lansia. Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2011 menjelaskan ada 7 macam. Yang pertama, makan aneka ragam makanan minimal 4 sumber bahan makanan, yakni berupa makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, memakan makanan yang dapat memenuhi kecukupan energi. Untuk lansia dianjurkan memilih karbohidrat kompleks seperti beras merah, havermut, jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan umbi-umbian. Karbohidrat yang berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan utuh berfungsi sebagai sumber energi dan sumber serat, dan dianjurkan untuk mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Yang ketiga yaitu membatasi konsumsi lemak dan minyak seperti gaji, jeroan, minyak, makanan yang digoreng, makanan yang dioles mentega, dan sebagainya. Sumber lemak yang baik untuk lansia adalah lemak yang tidak jenuh yang berasal dari kacang-kacangan, alpukat, minyak jagung, dan minyak zaitun. Yang keempat, memakan makanan yang mengandung sumber zat besi seperti daging, hati, dan sayuran hijau. Yang kelima yaitu membiasakan makan pagi. Yang keenam yaitu meminum air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Baik, berikutnya adalah menu sehat bagi lansia. Jadi kami akan memaparkan data beberapa perwakilan dari lansia-lansia yang sudah kami wawancarai sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, ini merupakan perwakilan dari lansia laki-laki, yaitu ada Bapak Anang yang berusia 63 tahun. Nah, Bapak Anang ini pada hari Senin mengkonsumsi sarapan berupa nasi, telur bebek dadar, dan teh manis. Kemudian makan siangnya berupa nasi, nila bakar, sayur nangka, dan air putih. Makan malamnya nasi, telur bebek dadar, dan air putih. Kemudian pada hari Selasa, Bapak Anang sarapan nasi, sarden, teh manis. Kemudian makan siangnya nasi, pepes patin, dan air putih. Makan malamnya juga nasi, pepes patin, dan es teh. Kemudian untuk hari Rabu, Bapak Anang sarapan nasi, ikan karing, calapan asam, dan teh manis. Kemudian makan siangnya nasi, ikan mas bakar, dan es teh. Kemudian untuk makan malamnya Bapak Anang mengkonsumsi bakso dan es sirup. Untuk hari Kamis, Bapak Anang sarapan nasi, ayam negeri goreng, dan teh manis. Makan siangnya berupa nasi, pepes jelawat, dan air es. Kemudian untuk makan malam, Bapak Anang makan nasi, ayam bakar, sop, dan es sirup. Untuk hari Jumat, Bapak Anang sarapan nasi, telur bebek dadar, dan teh manis. Kemudian makan siangnya nasi, ayam bakar, sop, dan air putih. Dan untuk makan malamnya nasi, telur bebek dadar, dan air putih. Untuk hari Sabtu, Bapak Anang sarapan nasi kuning, ayam negeri goreng, dan teh manis. Untuk makan siangnya nasi, nila bakar, dan air putih. Dan makan malamnya juga nasi, nila bakar, dan air putih. Lalu untuk hari Minggu, Bapak Anang sarapan nasi, telur bebek dadar, dan teh manis. Makan siang nasi, ikan lais goreng, dan es teh. Dan makan malamnya nasi, ikan sepat siam goreng, dan air putih. Nah, berikutnya ini merupakan perwakilan dari lansia wanita. Itu ada Ibu Amah yang berusia 55 tahun. Jadi pada hari Senin itu Ibu Amah mengkonsumsi sarapan nasi bungkus, ikan gabus, dan teh tawar. Kemudian makan siang nasi, ikan sepat siam goreng, dan air putih. Dan makan malamnya nasi, ikan sepat siam goreng, dan teh tawar. Untuk hari Selasa, Ibu Amah sarapan nasi, telur bebek dadar, dan kol, dan teh tawar. Terus untuk makan siangnya, Ibu Amah makan nasi, ikan kering, calapan asam, dan air putih. Makan malamnya nasi, ayam negeri goreng, dan air putih. Untuk hari Rabu, Ibu Amah sarapan nasi, sarden, dan teh tawar. Lalu untuk makan siangnya, nasi, ikan nila bakar, dan air putih. Makan malamnya nasi, ikan nila bakar, dan teh tawar. Untuk hari Kamis, Ibu Amah sarapan nasi goreng, ayam negeri, dan teh tawar. Untuk makan siangnya,
makan nasi, ikan papuyu goreng, dan air putih. Dan makan malamnya itu ada nasi, hati ayam masak merah, dan teh tawar. Lalu untuk hari Jumat, Ibu Amah sarapan nasi, telur bebek, dan teh tawar. Lalu untuk makan siang itu ada nasi, sop, sate itik, dan es teh. Untuk makan malam ada nasi, ikan mas bakar, dan air putih. Kemudian pada hari Sabtu itu Ibu Amah sarapan nasi, tongkol goreng, dan teh tawar. Untuk makan siangnya nasi, telur bebek dadar, dan air putih. Makan malamnya nasi, telur bebek dadar, dan air putih juga. Lalu pada hari Minggu, Ibu Amah sarapan nasi, ikan kering, calapan asam, teh tawar. Makan siangnya nasi, ikan kering, calapan asam, dan air putih. Dan makan malamnya nasi, telur bebek dadar, dan air putih. Yang selanjutnya, perencanaan makan lansia. Poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, makanan harus mengandung berbagai macam zat gizi dari berbagai sumber makanan yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah porsi makan, yaitu jangan sampai terlalu kenyang. Porsi makan sebaiknya diatur dalam satu hari dengan takaran yang sama dengan porsi yang kecil atau sedikit sehingga bisa makan lebih sering. Yang ketiga, banyak minum dan kurangi garam. Dengan banyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan dan menghindari makanan yang terlalu asin agar memperingan kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Yang keempat, batasi makanan yang manis atau gula, minyak, dan makanan yang berlemak seperti santan, mentega, dan lain-lain. Yang kelima, bagi pasien lansia yang proses penuaannya lebih lanjut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, makanan harus lebih mudah dicerna. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goreng-gorengan. Yang ketiga, bila kesulitan mengunyah karena gigi rusak atau gigi palsu yang kurang baik, makanan bisa dilunakkan atau dilembekkan atau bisa juga dengan dicincang. Yang berikutnya, makanan harus dalam porsi yang kecil tetapi lebih sering. Yang selanjutnya, diselingi dengan makanan, snack atau kue, susu, buah, dan sari-sari buah yang sebaiknya harus diberikan setiap harinya. Yang keenam, batasi minum kopi dan teh dalam jumlah porsi yang berlebihan. Boleh diberikan, tetapi harus diencerkan sebab berguna pula untuk merangsang usus dan menambah nafsu makan. Yang ketujuh, makanan mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Yang kedelapan, lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara yang dikukus, direbus, dipanggang, dan menghindari makanan yang dengan digoreng. Berikutnya, langkah-langkah hidup sehat untuk lansia. Yang pertama, olahraga yang teratur dan sesuai. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, memeriksakan kesehatan secara teratur. Yang kelima, menjaga mental, batin agar tenang dan seimbang. Yang keenam, jangan lupa rekreasi. Ya, bahasan berikutnya itu tentang daftar bahan makanan penuka atau DBMP. DBMP adalah daftar yang berisi daftar nama bahan makanan, berat dalam ukuran rumah tangga (URT), berat dalam gram serta kandungan energi, protein, karbohidrat, dan lemak dari makanan tersebut. DBMP dapat menghitung kandungan energi dan zat gizi dari makanan sehari kita dengan cepat jika dibandingkan dengan TKPI. Namun kekurangan DBMP ini tidak dapat menghitung kandungan vitamin dan mineral. Lalu bagaimana cara menggunakan DBMP? Dicontohkan pada saat makan pagi. Semisal ada nasi 1 piring, kemudian telur ceplok 1 buah, lalap timun setengah piring kecil, dan berdasarkan DBMP maka didapat bahwa kandungan energi makan pagi adalah 300 kilokalori dan 11 gram protein. Dan berikut ini adalah 8 golongan dari DBMP.
Nah, yang pertama adalah golongan 1, di mana golongan 1 ini merupakan bahan makanan sebagai sumber karbohidrat, dan dalam satu satuan penukar ini mengandung 175 kalori dan 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat. Nah, berikut ini merupakan beberapa bahan makanan penukar yang termasuk dalam golongan 1, yaitu ada bihun, bubur beras, biskuit, havermouth, kentang, crackers, makaroni, mie basah, mie kering, nasi, nasi tim, roti putih, singkong, talas, tepung beras, tepung terigu, tepung hangkwe, dan ubi, di mana dengan ketentuan berat dan URT yang ditunjukkan di dalam tabel. Nah, kemudian ada golongan 2, di mana golongan 2 ini merupakan bahan makanan sebagai sumber protein hewani. Dalam satu satuan penukar ini mengandung 50 kalori, 7 gram protein, dan 2 gram lemak. Kemudian berikut ini beberapa bahan makanan penukar yang merupakan golongan 2, yaitu ada ayam tanpa kulit, babat, daging kerbau, ikan asin, ikan teri, dan udang segar, dan dengan ketentuan berat dan URT yang tercantum di tabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daftar bahan makanan penukar golongan 2. Jadi golongan 2 ini ada dua, ada lemak sedang dan lemak tinggi. Untuk lemak sedang, satu satuan penukarnya sama dengan 75 kalori, 7 gram protein, dan 5 gram lemak. Nah, di sini ada daftar bahan makanan beserta beratnya dan ukuran rumah tangga. Untuk bakso 170 gram sama dengan 10 biji sedang. Daging kambing 40 gram sama dengan 1 potong sedang. Daging sapi 35 gram sama dengan 1 potong sedang. Hati ayam 30 gram sama dengan 1 potong sedang. Dan bahan penukar selanjutnya ada di layar tersebut ya. Kemudian untuk lemak tinggi itu satu satuan penukarnya sama dengan 150 kalori, 7 gram protein, dan 13 gram lemak. Nah, di sini ada daftar bahan makanannya. Untuk ayam dengan kulit itu 55 gram sama dengan 1 potong sedang. Kemudian bebek 45 gram 1 potong sedang. Corned beef ada 45 gram, ini sama dengan 3 sendok makan. Kemudian ada daging babi 50 gram sama dengan 1 potong sedang, dan kuning telur 45 gram ada 4 butir. Lanjut, bahan penukar golongan 3. Untuk golongan 3 ini merupakan bahan makanan sumber protein nabati. Nah, untuk satu satuan penukar sama dengan 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 gram karbohidrat. Nah, di sini ada bahan makanan beserta berat dan ukuran rumah tangganya. Contohnya ini kacang hijau 20 gram sama dengan 2 sendok makan. Kacang kedelai 25 gram sama dengan 2,5 sendok makan. Kemudian ada tahu 110 gram itu sama dengan 1 biji besar. Untuk tempe 50 gram sama dengan 2 potong sedang. Lanjut, ada golongan 4, ini golongan sayuran. Nah, sayuran ini ada 3 nanti. Sayuran A, sayuran B, dan sayuran C. Sayuran A bebas dimakan, kandungan kalorinya dapat diabaikan. Nah, bahan makanannya itu ada gambas atau oyong, jamur kuping, timun, lobak, labu air, lettuce, selada air, tomat, seperti itu. Baik, kita lanjut. Sayuran B. Nah, di sini satu satuan penukarnya kurang lebih 1 gelas atau 100 gram sama dengan 25 kalori, 1 protein, dan 5 gram karbohidrat. Nah, bahan makanannya itu ada bayam, beet, buncis, brokoli, daun pakis, daun waluh, genjer, jagung muda, jantung pisang, kol, kembang kol, kapri muda, wortel, terong, sawi, rebung, pare, dan selanjutnya ada di layar ini.
Kemudian yang terakhir sayuran C, ini satu satuan penukarnya kurang lebih 1 gelas atau 100 gram sama dengan 50 kalori, 1 gram protein, dan 10 gram karbohidrat. Bahan penukarnya, bahan makanannya, ada bayam merah, daun katuk, daun melinjo, daun pepaya, daun singkong, daun tales, kacang kapri, kluwi, melinjo, nangka muda, dan toge kacang kedelai. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Daftar bahan makanan penukar. Golongan yang kelima yaitu buah dan gula. Satu satuan penukar 100 gram sama dengan 50 kalori dan 12 gram karbohidrat. Untuk ORT yaitu ukuran rumah tangga itu digunakan yaitu ukuran lazim yang biasanya digunakan sehari-hari. Buah anggur dengan berat 165 gram yaitu 20 buah sedang, apel merah 85 gram 1 buah, belimbing 140 gram 1 buah besar, belewah 70 gram 1 potong sedang, duku 80 gram 9 buah sedang, durian 35 gram 2 biji besar, jeruk manis 110 gram 2 buah sedang, jambu air 110 gram 2 buah besar, jambu biji 110 gram 1 buah besar, kolang-kaling 25 gram 5 buah sedang, kedondong 120 gram 2 buah sedang, lice 75 gram 1 buah 10 buah, mangga 90 gram 3/4 buah besar, melon 190 gram 1 potong besar, kurma 15 gram 3 buah, nanas 95 gram 1/4 buah sedang, nangka masak 45 gram 3 biji sedang, pisang 50 gram 1 buah, pepaya 110 gram 1 potong besar, rambutan 75 gram 8 buah, sawo 55 gram 1 buah sedang, semangka 180 gram 2 potong sedang, sirsak 160 gram 1/2 gelas, salak 65 gram 2 buah sedang, gula 13 gram 1 sendok makan. Selanjutnya golongan ke-6 yaitu susu. Susu tanpa lemak, satu satuan penukar sama dengan 75 kalori, 7 gram protein, dan 10 gram karbohidrat. Susu skim cair dengan berat 200 gram 1 gelas, tepung susu skim 20 gram 4 sendok makan, yogurt non-fat 120 gram 2/3 gelas, susu rendah lemak, satu satuan penukar sama dengan 125 kalori, 7 gram protein, 6 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. Keju berat 35 gram 1 potong kecil, susu kambing 165 gram 3/4 gelas, susu sapi 700 gram 1 gelas, susu kental manis 100 gram 1/2 gelas, yogurt susu penuh 200 gram 1 gelas. Susu tinggi lemak, satu satuan penukar sama dengan 150 kalori, 7 gram protein, 10 gram lemak, dan 10 gram karbohidrat. Susu kerbau berat 100 gram setengah gelas, tepung susu penuh 30 gram 6 sendok makan. Selanjutnya yaitu daftar bahan makanan penukar golongan ke-7, yaitu ada minyak dan lemak. Satu satuan penukar sama dengan 50 kalori dan 5 gram lemak. Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Contoh bahan makanan lemak tidak jenuh yaitu yang pertama alpukat sebanyak 60 gram jika dikonversi ke ORT yaitu sama dengan setengah buah besar. Yang kedua yaitu kacang almond sebanyak 10 gram sama dengan 7 biji. Yang ketiga minyak jagung sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Yang keempat yaitu minyak kedelai sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Kemudian yang kelima
minyak zaitun sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Yang keenam, minyak bunga matahari sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Dan yang terakhir yaitu minyak kacang tanah sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Kemudian lemak jenuh yaitu contoh bahan makanannya berupa kelapa sebanyak 15 gram sama dengan 1 potong berukuran kecil. Yang kedua, kelapa parut sebanyak 15 gram sama dengan 2,5 sendok makan. Yang ketiga yaitu lemak babi atau sapi sebanyak 5 gram sama dengan 1 potong berbentuk kecil. Yang keempat, mentega 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Yang kelima yaitu minyak kelapa 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Yang keenam, minyak kelapa sawit sebanyak 5 gram sama dengan 1 sendok teh. Dan yang terakhir yaitu santan 40 gram sama dengan 1/3 gelas. Kemudian daftar bahan makanan penukar golongan ke-7 yaitu ada makanan tanpa kalori. Contohnya yaitu yang pertama agar-agar, yang kedua air kaldu, yang ketiga air mineral, yang keempat cuka, yang kelima gelatin. Kemudian yang keenam yaitu gula alternatif berupa sakrosa, gula yang makanan tanpa kalori yang ketujuh yaitu kecap, kemudian yang kedelapan kopi, dan yang terakhir teh. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun yang tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian pada prinsipnya, kebutuhan gizi pada lanjut usia mengikuti prinsip gizi seimbang, di mana konsumsi makanan yang cukup dan seimbang bermanfaat bagi lanjut usia untuk mencegah atau mengurangi risiko penyakit degeneratif dan kekurangan gizi. Kemudian, daftar bahan makanan penukar atau DBMP merupakan suatu daftar yang berisi daftar nama bahan makanan, berat dalam ukuran rumah tangga atau URT, berat dalam gram, serta kandungan energi, protein, karbohidrat, dan lemak dari makanan tersebut. Nah, bahan makanan dengan nilai gizi yang sama hanya dapat ditukar dengan bahan makanan pada golongan yang sama. Bahan makanan tidak dapat ditukar dengan bahan makanan pada golongan lain karena kandungan gizinya yang berbeda. Sebagai contoh, jika Anda makan nasi 3/4 gelas, kemudian ingin makan roti, maka Anda dapat mengonsumsi 70 gram atau 3 iris roti sebagai pengganti nasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.